Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para pendengar semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ditanamkan keimanan dalam jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas secara khusus ya tentang ayah. Seringkali difahami bahwa tugas ayah itu hanya sekedar memberikan nafkah untuk keluarganya. Seringkali ayah itu hanya sekedar untuk memberikan makan, memberikan tempat tinggal. Setelah kemudian memberikan itu semua dianggap sudah selesai. Padahal kita lihat di dalam Al-Quran bahwa tugas ayah itu berat sebetulnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggambarkan kepada kita di dalam Al-Quran sosok-sosok ayah yang Allah gambarkan ini adalah sosok ayah yang sukses. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan seperti misalkan di dalam surat Luqman. Ketika seorang ayah yang bernama Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, sambil memberikan nasihat, memanggil dengan panggilan yang indah, ya bunayya, nak, atau anak ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, seorang ayah berpesan kepada anaknya supaya anaknya jangan sampai berbuat syirik ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang ayah yang sukses itu bukan hanya ayah yang memikirkan nafkah untuk anak-anaknya. Bukan hanya memikirkan, seorang ayah itu bukan hanya memikirkan apakah anaknya sudah makan atau belum, bukan hanya itu. Tapi seorang ayah yang sukses menurut Al-Quran adalah bagaimana mereka memikirkan keimanan anak-anak mereka. Oleh karena itu, nasihat Luqman, ya, Luqman ini bukan seorang nabi, orang yang soleh yang kemudian yang kemudian oleh Allah diberikan kemuliaan, kedudukan yang mulia sehingga dicantumkan di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang ayah yang sukses adalah ayah yang memperhatikan keimanan bagi anak-anaknya. Kemudian kita lihat contoh yang lain ayah yang sukses ya, seperti Khalilullah, kekasih Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim boleh berwasiat kepada anaknya, dan juga Nabi Ya'qub, ya bunayya, na innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian ad-din, agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian meninggal dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri. Ini menunjukkan bagaimana seorang ayah begitu perhatian kepada anaknya mengenai apa? Mengenai tentang keimanan. Jangan sampai anaknya keliru memilih agama. Jangan sampai terlepas, hilang iman dalam diri anaknya. Sampai berwasiat kepada anaknya. Innallaha astafa lakumuddin. Ya, ini ayah-ayah yang sukses. Mereka begitu perhatian yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Kemudian juga di surat yang lain di Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di.
Bayangkan, begitu sangat perhatiannya seorang ayah terhadap iman anaknya sampai menjelang kematiannya. Am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan? Idh hadara Ya'qubal maut. Idh hadara, ketika kematian menghadiri Ya'qub. Bayangkan coba. Jadi ketika mau meninggalnya saja, ketika mau wafatnya saja, Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau memanggil anak-anaknya, kemudian yang beliau tanyakan, idh qala libanihi, ketika ia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau ayah sudah tidak ada. Bayangkan, para pendengar yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Bagaimana pentingnya, ya, bahkan menjelang kematiannya saja yang beliau tanyakan, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah kalau ayah sudah tidak ada. Ini Al-Quran menggambarkan ayah-ayah yang sukses. Bukan hanya mereka yang mensukseskan anak-anaknya urusan dunianya. Ayah-ayah yang sukses bukan hanya mereka yang memikirkan kesuksesan dunia bagi anak-anaknya. Tapi ayah-ayah yang sukses dalam Al-Quran justru mereka yang begitu memiliki perhatian yang sangat penting. Perhatian yang besar tentang keimanan anak-anaknya. Silahkan buka di dalam Al-Quran. Allah menggambarkan sosok-sosok ayah yang sukses adalah mereka yang begitu memperhatikan keimanan anak-anaknya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terkait dengan keimanan ini, Nabi SAW beliau justru memberikan pengajaran kepada kita bahwa penanaman keimanan penanaman keimanan justru harus sudah ditanamkan dari sejak dini. Sekecil apapun mereka, keimanan mesti sudah mulai ditanamkan kepada mereka. Saya baca dalam kitab, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, waqala haditsun hasanun sahih, kedudukan hadis ini hasan sahih. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, ya. An Abi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Ini merupakan pengalaman, ya, pengalaman beliau. Jadi seorang anak, beliau punya pengalaman yang begitu indah, yang kemudian pengalaman ini tertancap dalam dirinya, walaupun anak ini masih kecil. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah dibonceng, ya. Saya pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini bayangkan coba, anak kecil, ya, yang dibonceng oleh Nabi, ketika dewasa dia masih teringat bagaimana komunikasi atau bagaimana ucapan Nabi yang disampaikan kepada beliau, ya. Faqala Nabi SAW bersabda, ya gulam, ya gulam. Bahasanya ya gulam, ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan usia Ibnu Abbas pada saat itu. Ada yang menyatakan Ibnu Abbas berusia 13 tahun, ada yang menyatakan jadi ya gulam ini karena memang kalau kita lihat di dalam riwayat, ya, Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah wafat, itu ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang menyatakan usia beliau 15 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas ini ada yang menyatakan 13 tahun, ada yang menyatakan 15 tahun. Nah, peristiwa ini, ya, sehingga kata para ulama, peristiwa komunikasi atau dialog atau Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi itu kisaran usia 10 tahun. Bayangkan, anak kecil usia 10 tahun diajak diskusi sama Nabi, diajak ngobrol sama Nabi. Ya, apa yang Nabi obrolkan? Ya gulam, ya, nah, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Bayangkan ini, anak usia 10 tahun diajak ngobrol sama Nabi, ya, diajak ngobrol sama Nabi. Apa obrolan Nabi? Nabi SAW berpesan kepada anak ini. Nah, ihfadillah yahfadzka.
Ihfadillah yahfadzka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ihfadillah. Jagalah Allah. Yahfadzka. Pasti Allah akan menjaga engkau. Seorang anak kecil usia 10 tahun dibonceng sama Nabi gitu ya. Dibonceng. Jadi dalam kondisi, jadi Nabi SAW ketika menanamkan keimanan bukan hanya ketika di masjid, bukan hanya ketika di kelas, tidak. Bahkan ketika anak ini dibonceng oleh Nabi, dibonceng sama Nabi di atas kendaraan gitu, ya. Nabi berpesan, "Nah, ihfadillah, jaga Allah. Yahfadzka, Allah pasti akan menjaga engkau." Ini luar biasa, ya. Bagaimana dialog Nabi kepada seorang anak yang usia 10 tahun, bagaimana menanamkan keimanan kepada anak itu. Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadzka, Allah pasti akan menjagamu. Ya. Di sini dijelaskan bahwa kenapa Nabi berpesan, ya, Nabi berpesan supaya ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa? Bihafdhi faraidihi wa hududihi wa mulazamati taqwahu wajtinabi nahyihi wa ma la yardahu. Ya. Maksudnya jagalah Allah itu. Ya, maksudnya adalah jagalah kewajiban-kewajiban Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah senantiasa engkau menjaga untuk senantiasa langgeng dalam ketakwaan. Dan engkau senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Bagaimana Nabi SAW menanamkan kepada seorang anak kecil yang berusia 10 tahun, ya kisaran 10 tahun, ya, Nabi menyatakan, ihfadil, jaga Allah. Ya, jaga batasan-batasan Allah. Jaga apa yang dilarang oleh Allah, jaga apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini seringkali kita, ya seringkali orang tua ketika anaknya antepkeun da masih leutik keneh, kewe geus gede gitu. Ya. Jadi ketika anak masih kecil nanti saja kalau udah SD. Ketika anak sudah SD, nanti sajalah suruh sholat mah kalau udah SMP. Sudah SMP, nanti aja kalau udah SMA. Sudah SMA, nanti aja kalau udah kuliah, udah mahasiswa, lebih hese. Gitu. Nabi menanamkan iman kepada anak kecil itu. Ya, ketika dialog Nabi dengan anak itu justru ini Masya Allah. Nabi menanamkan iman kepada anak itu walaupun anak itu baru berusia sekitar 10 tahun. Ya. Pesan Nabi, ihfadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Idza sa'alta, kemudian Nabi berpesan, ya. Pesan Nabi yang selanjutnya adalah idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta kepada Allah, jika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Ya. Ini penanaman iman yang luar biasa. Kepada seorang anak yang usia 10 tahun, Nabi bilang, "Nah, kalau engkau minta, jangan minta kepada makhluk yang lain. Karena makhluk tidak akan bisa memberikan. Tapi mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang akan mencukupkan segala apa yang engkau minta." Nah, ini pesannya begitu dalam. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Kemudian Nabi pesan yang ketiga, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Penanaman iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ya. Apapun yang kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Ya, hanya seringkali yaitu nanti kaitan dengan pembahasan yang lain, ya, terkait dengan sering banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Ustaz, saya sering banyak berdoa tapi merasa belum dikabulkan gitu. Ya. Nah, ada salah satu syarat ya, dalam berdoa itu adalah jangan tergesa-gesa. Jadi kalau kita berdoa kemudian tergesa-gesa, nah ini syarat dalam berdoa itu tidak tergesa-gesa. Ya, itu nanti mudah-mudahan ada pemateri yang lain membahas terkait khusus mengenai masalah doa. Nah, hadirin yang rahimakumullah, jadi Nabi kemudian menasihati anak itu, ya, menanamkan keimanan kepada anak itu, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kalau engkau minta tolong sama Allah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah.
Ya. Jadi Nabi menanamkan iman kepada anak ini supaya dikembalikan semua kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Karena kalau bergantung kepada makhluk, kita akan rugi. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian wa'lam, ketahuilah annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu. Ya, seandainya semua umat ini bersepakat, mereka berkumpul supaya memberikan manfaat kepada kamu, ya, lam yanfa'uka illa bi syai'in, tidak akan berikan manfaat sedikit pun, qad kataballahu, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in. Begitupun sebaliknya, andai kata manusia, umat ini, mereka bersepakat, ya, mereka bersepakat untuk memberikan kemadaratan kepada Anda, memberikan bahaya kepada Anda, maka tidak akan terjadi sesuatu itu qad kataballahu alaika, kecuali sudah Allah tetapkan untukmu. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, bagaimana Allah menanamkan keimanan yang luar biasa, bagaimana dialog seorang Rasul kepada anak yang usia 10 tahun, ini dalam rangka penanaman iman. Oleh karena itu, kita sebagai ayah ataupun sebagai seorang ibu, maka sedini mungkin kita tanamkan iman kepada anak-anak kita. Ya. Nabi berpesan, ya, di dalam hadis tadi, ya, nak, jaga Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Jaga syariat-syariat Allah. Allah pasti akan menjaga engkau. Kalau engkau minta sama Allah. Kalau engkau minta tolong sama Allah. Ya. Semua orang, andai kata semua orang sepakat memberikan manfaat kepada engkau. Kalau tidak ada ketetapan dari Allah, maka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun. Begitupun sebaliknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini pelajaran yang begitu sangat berharga, khususnya bagi kita, bagi para ayah, bahwa tugas ayah bukan hanya memberikan nafkah untuk anak-anak kita. Tugas ayah bukan hanya menyekolahkan anak-anaknya, ya, tapi bagaimana kita sebagai seorang ayah untuk menanamkan iman kepada anak-anak kita. Tanamkan iman dalam anak-anak kita. Lihat di dalam Al-Quran, ayah-ayah yang sukses adalah ayah-ayah yang menanamkan iman kepada anak-anak mereka. Ya, di dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian mereka mengikut sertakan keturunan-keturunan mereka dalam keimanan. Oleh karena itu, iman ini adalah sesuatu yang sangat penting, iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka dalam komunikasi kita sebagai seorang ayah kepada anak, dalam dialog kita kepada anak, maka hadirkan iman pada diri mereka. Tanamkan iman, karena iman itu tidak hadir dengan sendirinya. Iman itu tidak datang dengan sendirinya, tapi iman itu mesti ditanamkan, iman itu mesti diajarkan, iman itu mesti kita sampaikan kepada anak kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ayah-ayah yang senantiasa memperhatikan iman bagi anak-anak kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.